Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ibu Neng Lia Yulianingsi MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Ibadah Akhlak dan Muamalah serta rekan-rekan sekalian yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 5 yang akan mengisi presentasi hari ini dengan presentasi dengan tema Ibadah Maliyah. Sebelumnya, perkenalkan, saya Syam Oktavia selaku moderator sekaligus pemateri pada presentasi kali ini. Kemudian ada Aisyah Paradila dan Apri Daniyati selaku pemateri selanjutnya. Langsung saja untuk mengefektifkan waktu, marilah kita mulai presentasi kali ini dengan pemaparan materi yang pertama. Kepada pemateri pertama, saya persilahkan. Baik, yang pertama yaitu pengertian ibadah maliyah. Ibadah maliyah adalah amalan-amalan ibadah yang lebih banyak dilakukan dengan sarana harta benda atau ibadah yang diwujudkan dalam bentuk pemberian harta atau terkait dengan harta, yaitu menggunakan harta yang Allah karuniakan untuk apa-apa yang Allah cintai dan ridhoi. Contohnya seperti zakat, infak, sedekah, dan lain sebagainya. Saya Perdaniati akan menjelaskan mengenai jenis-jenis dari ibadah maliyah. Di antaranya yaitu ada zakat, infak, sedekah, kurban, akikah, fidyah, dan juga kafar. Yang pertama ada zakat, yaitu tercantum dalam Quran surat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim inna sholawataka sakanul lahum wallahu sami'un 'alim. Yang artinya, ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Zakat itu terbagi menjadi dua, di mana ada zakat mal dan juga fitrah. Nah, zakat mal ini merupakan zakat harta, di mana zakat harta ini biasanya bagi orang-orang yang memiliki perkebunan misalnya atau peternakan, itu ada zakatnya masing-masing di dalam zakat mal. Nah, yang selanjutnya itu ada zakat fitrah. Zakat fitrah itu adalah zakat yang dikeluarkan berupa uang ataupun bahan makanan pokok di daerah masing-masing di akhir-akhir bulan Ramadan biasanya. Nah, yang selanjutnya itu ada infak. Infak itu terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 3 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Shadaqallahul azim. Artinya, yaitu untuk infak itu sendiri biasanya berupa harta atau uang. Selanjutnya ada sodakoh. Sodakoh artinya memberikan sebagian harta yang kita miliki kepada pihak lain secara sukarela, seraya mengharap pahala dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, perbedaannya antara sedekah dan juga infak adalah infak itu berupa harta atau uang, sementara sedekah itu tidak hanya berupa harta atau uang, melainkan juga bisa seperti tindakan yang mengandung kebaikan. Contohnya itu ketika misalkan ada batu besar yang menghalangi jalan, kita menyingkirkan batu tersebut dengan niat agar tidak ada orang yang celaka karena adanya batu tersebut di tengah jalan. Itu merupakan salah satu tindakan atau contoh dari sedekah. Selanjutnya ada kurban. Kurban berasal dari kata koroba. Sementara secara istilah, pengertian kurban yaitu menyembelih hewan dengan ketentuan Allah.
Hal ini dilakukan pada hari raya Idul Adha untuk memperingati juga kisah dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Kurban juga memiliki hikmah yang besar bagi kita umat muslim. Selanjutnya yaitu ada akikah. Akikah berasal dari kata akko yang artinya sepotong. Akikah semula adalah nama dari rambut seorang bayi yang dicukur bertepatan dengan waktu penyembelihan kambing. Itu menurut Al-Azhari, Abu Ubaid, dan Asmu'i. Yang selanjutnya ada fidyah. Fidyah merupakan menempatkan sesuatu pada tempat lain sebagai tebusan, baik berupa makanan atau lainnya. Fidyah juga bisa diartikan sebagai kewajiban manusia mengeluarkan harta untuk menutupi ibadah yang ditinggalkannya. Yang terakhir yaitu ada kafarat. Kafarat merupakan denda yang harus dibayar karena melanggar larangan Allah dan janji. Kafarat berasal dari kata kufir yang artinya tertutup. Tertutup di sini maksudnya adalah tertutupnya hati seseorang hingga berani melakukan pelanggaran terhadap aturan syar'i. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang ketiga yaitu urgensi ibadah maliyah. Yang pertama, membersihkan harta dari kotoran kebatilan, keserakahan, kekejaman, dan kezaliman terhadap kaum fakir miskin. Yang kedua, berfungsi ekonomi, membantu makanan bagi yang miskin atau memerlukan. Yang ketiga, memiliki fungsi sosial dengan memberikan zakat kepada fakir miskin, bisa menjaga keseimbangan hidup dan kesenjangan, menghindari ketidakadilan sosial. Yang keempat, memupuk rasa kasih sayang dan kecintaan orang kaya atau agniya kepada yang tidak memiliki harta sehingga terjalin keterpaduan antara orang miskin dan orang kaya. Dan untuk yang kelima, mengikis segala bentuk kejahatan yang bisa terjadi dalam masyarakat akibat kesenjangan dan ketidakadilan sosial. Hikmah ibadah maliyah. Ibadah maliyah membawa berkah baik kepada orang miskin selaku penerima maupun orang kaya selaku para agniya. Di antaranya hikmah yang pertama, bagi si kaya sesuai dengan fungsinya sebagai pembersih harta selain juga pembersih hati. Jadi, dengan berzakat, harta itu menjadi bersih dari hak-hak orang lain yang dititipkan oleh Allah kepada orang kaya. Yang kedua, bisa membersihkan hati dari penyakit tamak, rakus, kikir, dan serta penyakit-penyakit hati lainnya. Jadi, zakat memiliki satu kekuatan transformatif dalam menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati muzaki. Dan yang ketiga, memberikan zakat atau infak dan yang lainnya kepada fakir miskin bisa menjaga keseimbangan hidup, kesejahteraan, dan menghindari ketidakadilan sosial. Yang keempat, memupuk rasa kasih sayang dan kecintaan orang kaya atau agniya kepada orang miskin, sehingga terjalin keterpaduan antara orang miskin dan orang kaya. Dan untuk yang kelima, mengikis segala bentuk kejahatan yang bisa terjalin dalam masyarakat akibat kesenjangan, kecenderungan, dan ketidakadilan sosial. Dan yang terakhir adalah makna spiritual ibadah maliyah bagi kehidupan sosial. Makna spiritual ibadah maliyah bagi kehidupan sosial, harta yang dititipkan Allah kepada manusia harus dijadikan sebagai bekal beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Banyak harta harus mendorong seseorang untuk lebih banyak beribadah kepadanya. Harta yang dijadikan sebagai bekal dan sarana ibadah berarti harta yang bermanfaat dan akan membuahkan berkah kepada harta dan kehidupan yang bersangkutan. Kewajiban syukur atas nikmat harta harus dibuktikan dengan cara menggunakan harta tersebut sebagai sarana ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelaksanaan tugas ibadah kepada Allah tidak hanya diwujudkan dalam bentuk ibadah fisik saja, tetapi juga harus diwujudkan dalam bentuk ibadah harta. Sudah investasi amal yang tidak akan berhenti pahalanya, walaupun yang bersangkutan sudah meninggal dunia, adalah harta yang disumbangkan untuk amal jariah. Ibadah maliyah atau ibadah dengan harta termasuk bagian penting dalam syariat Islam. Ibadah maliyah seperti zakat dan lain-lain, termasuk ibadah ijtima'i, yaitu ibadah yang dilaksanakan dalam rangka memenuhi kebutuhan sosial masyarakat. Kesimpulannya, ibadah maliyah adalah amalan-amalan ibadah yang lebih banyak dilakukan dengan sarana harta, benda, atau ibadah yang diwujudkan dalam bentuk pemberian harta atau terkait dengan harta. Adapun macam-macam ibadah maliyah yaitu zakat, infak, sedekah, kurban, akikah, fidyah, dan kafarot. Kemudian, hikmah dari ibadah maliyah itu yang pertama, bagi si kaya sesuai dengan fungsinya yaitu sebagai pembersih harta. Kemudian yang kedua, bisa membersihkan hati dari penyakit tamak, rakus, kikir, dan serta penyakit-penyakit lainnya. Kemudian, menjaga keseimbangan hidup atau kesenjangan dan menghindari ketidakadilan sosial. Selanjutnya, memupuk rasa kasih sayang dan kecintaan orang kaya, agniya, kepada orang miskin. Dan yang terakhir yaitu mengikis segala bentuk kejahatan yang bisa terjadi dalam masyarakat akibat kesenjangan, kecemburuan, dan ketidakadilan sosial. Alhamdulillah, materi tentang ibadah maliyah sudah dipaparkan semua oleh pemateri. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya Salma Otavia, selaku moderator, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.